Cerita ini dimulai dari seorang remaja 14 tahun namanya Will Stanton yang tinggal bersama keluarga sederhana tapi sangat besar. Hari ini liburan Natal udah dimulai di sekolahnya, tapi si Will nggak terlalu bersemangat nih ngabisin liburan di tengah keluarganya yang kacau dan berisik ini. Nah, pas si Will keluar sekolah, matanya tertuju sama seorang gadis yang cantik yang pakai syal merah cerah itu. Jantung si Will sampai berdebar kencang karena ngeliatin cewek cantik itu terus, guys. Si Will langsung buru-buru tuh naik ke bus. Ternyata di dalam bus si cewek cantik ini juga udah naik bus yang sama. Saudara laki-lakinya ngeledekin si Will karena dia pemalu dan gak punya banyak temen deket nih. Terus adiknya yang perempuan bilang si Will harus ngobrol sama perempuan cantik itu, tapi si Willnya masih malu-malu, guys. Gak lama kemudian nih si cewek ini turun di pemberhentian berikutnya dan gak sengaja jatuhin syalnya di dalam bus, guys. Si Will langsung aja ngambil syal cewek itu, tapi busnya udah keburu jalan. Nah, dalam perjalanan pulang, mobil mereka diberhentiin sama pria misterius yang namanya si Leon. Dia kerja buat si Miss Graythorn yang kaya raya. Nah, si Leon ini ngundang keluarga si Will ke pesta Natal megah di kediamannya. Akhirnya si Will sampai di rumah nih, tapi kakak tertuanya si Will yang namanya Max kembali untuk liburan dan ngambil alih kamar si Will. Jadinya si Will harus tidur di ruang gudang deh. Kasian ya, si Will ini punya 5 kakak laki-laki dan 1 adik perempuan. Keluarga si Will ini baru pindah ke kota itu karena ayahnya, si John, dia dapat kerjaan sebagai dosen dan ibunya cuma ibu rumah tangga biasa, guys. Nah, pas lagi makan malam nih, si John nanya ke kakaknya si Will yang namanya si Max tentang wisuda kelulusannya. Tapi si Max bilang dia masih belum tahu kemana dia pergi. Nah, kakak Will yang lain masih ngeledekin aja nih, guys. Tapi di situ si Will masih diem aja. Keesokan harinya, 2 petani bernama Dawson dan George datang ke rumah si Will buat nganter pohon Natal yang besar banget. Nah, pas ketemu si Will, kedua petani ini langsung ngasih ucapan selamat ulang tahun sama si Will dan nyampein pesan misterius bahwa badai akan datang malam nanti, guys. Padahal langit di luar lagi cerah dan tenang. Nah, udah malam nih saat perayaan ulang tahunnya si Will. Banyak banget yang ngasih hadiah, tapi si Will biasa aja. Tapi pas adik perempuannya nih, si Gwen, ngasih dia hadiah jam tangan keren terbaru, si Will langsung buka dan seneng banget tuh. Si Gwen langsung makein jamnya dan minta si Will buat harapan dalam hatinya. Si Will langsung berharap supaya salju turun di malam itu. Nah, malam itu si Will terbangun dan ngeliat ke atas kalau saljunya udah bener-bener turun di luar, guys. Nah, pas dia mau nutup jendela, dia ngerasain kekuatan aneh yang sangat besar mengalir di tangannya. Dia langsung shock dan bingung banget nih, guys. Besoknya pas dia lagi berdiri di halte bus dan ngeliat di sekitar, si Will ngerasa resah dan heran. Ada satu pohon yang tiba-tiba penuh sama burung gagak. Burung gagak itu natap si Will dengan cara yang gak biasa dan suasana di situ jadi tegang dan menakutkan, guys. Nah, akhirnya si Will sampai ini di mall. Dia mau beli hadiah Natal buat si Gwen berupa leontin cantik. Setelah itu si Will langsung pergi keluar mall. Nah, begitu keluar dari mall, ada 2 petugas polisi tiba-tiba nuduh si Will nyuri leontin itu dan langsung nangkap si Will, guys. Saat dibawa ke ruang pemeriksaan buat diinterogasi, tiba-tiba lampu berkedip dan wujud kedua polisi itu berubah menjadi wujud monster yang mengerikan. Polisi monster itu nanyain tentang pertanda terus nih, guys, tapi si Will nggak ngerti apa yang dimaksud polisinya. Dan tiba-tiba aja salah satu polisi nyoba buat nyerang si Will. Si Will yang udah terdesak kemudian ngedorong mereka dengan kuat sampai-sampai 2 makhluk itu kepental jauh ke tembok. Nah, terus si Will lari tuh di lorong yang sempit dan masih dikejar 2 polisi monster itu. Tapi dia berhasil melarikan diri, guys. Si Will langsung bingung dan heran dan dia selalu bertanya-tanya kenapa makhluk itu ngejar dia. Nah, pas si Will sampai di rumah, dia langsung ketemu ayahnya dan nyeritain apa yang terjadi di mall tadi. Tapi ayah dan saudaranya nggak ada yang nanggepin dia serius gitu, guys. Terus nih di malam harinya, keluarga Will menghadiri pesta Natal megah di kerajaan Miss Graythorn dan ada 2 petani yang nyamperin si Will terus bilang buat enjoy di pesta itu. Nah, si Will ngeliat cewek cantik bersial merah itu lagi nih, si Maggie, dan jantung si Will langsung berdebar kenceng, guys. Tapi tiba-tiba kakaknya nih, si James, dia nyamperin cewek cantik itu dan malah ngajak ngobrol. Karena kesel dan cemburu, si Will langsung ambil jaketnya dan jalan keluar sendirian. Di sisi lain kerajaan itu nih, si Leon dan Nyonya Graythorn lagi bertanya-tanya tentang waktu yang tepat buat ngasih tahu takdir Will yang sebenarnya. Lalu si Will dengan perasaan marah jalan menuju hutan, guys. Dan tiba-tiba seorang pria nakutin yang menunggang kuda misterius atau The Rider dan anjing pemburunya ngejar-ngejar si Will. Si Will langsung panik dan lari sekenceng mungkin, tapi masih kalah cepet nih, guys. Terus si penunggang kuda ini terus-terusan nanyain si Will tentang tanda-tanda itu, tapi si Will tetap nggak tahu nih maksud tanda itu apa. Nah,
nggak lama kemudian si Leon dan Mr. Grayton datang nolongin si Will. Terus nyuruh penunggang kuda itu pergi. Si penunggang kuda itu ngasih peringatan bahwa kekuatannya akan kembali dalam beberapa hari dan tidak akan selamat. Lalu si Will dia membeku karena kaget takut guys. Nah setelah kejadian itu si Leon dan pasukannya ngegunain kekuatan sihir memutar waktu dan ngebawa si Will ke tempat kuno. Mereka ngejelasin bahwa si Will bukanlah bocah biasa, melainkan prajurit cahaya kuno atau Warrior of the Light. Beberapa abad yang lalu terjadi pertempuran besar antara cahaya dan kegelapan. Nah untuk mengalahkan kegelapan selamanya, si Will harus nemuin 6 pertanda gaib atau 6 magical signs. Ternyata kekuatan si Will muncul dan bangkit pas dia ulang tahun guys. Karena kekuatan cahaya Will muncul, kekuatan kegelapan juga bisa ngerasain dan nyoba ngebunuh si Will. Di saat itu juga si Will bertanya-tanya kenapa dia yang dipilih ya. Si Leon ngasih tahu ramalan kuno bahwa dia adalah seorang seeker, anak ketujuh dari anak ketujuh. Si Leon langsung ngasih tahu si Will tentang kitab yang isinya pengetahuan untuk mengenali dan menggunakan tanda-tanda itu. Karena cuma si Will yang memiliki kekuatan untuk ngebacanya guys. Ngedenger cerita ini si Will ketawa bingung karena dia hanya anak ke-6 di keluarganya guys. Lalu si Will coba untuk pergi dari situ nih. Tapi si Leon dan teman-temannya menghentikan si Will karena si Will gak akan bisa lari dari takdirnya. Nah tiba-tiba si Will ngelihat visi masa depan yang mengerikan. Seluruh dunia bakal tenggelam dalam kegelapan dan kehancuran. Penglihatan itu bikin jiwanya terguncang guys. Sesaat kemudian si Will ngelihat dirinya di tengah jalan mau ditabrak mobil. Untungnya selamat guys dan si Will langsung lari ke rumahnya. Pas sampai di rumah si Will masih bingung kenapa ini terjadi sama dia. Dia langsung ngebuka komputer di kamarnya dan ngelakuin riset sendiri. Dan kemudian setelah itu si Will nanya ke ayahnya karena ayahnya seorang ahli fisika. Si Will bertanya apa bener cahaya bisa ngelawan kegelapan. Tapi ayahnya langsung bilang kalau si Will lebih baik main di luar aja. Nah malam itu juga si Will pergi ke gudang dan ngebuka laci. Tapi tiba-tiba dia kepleset dan terjatuh guys. Dia langsung ke rumah dengan kaki yang pincang. Lalu dengan sigap ibunya langsung nelfon dokter. Nah pas Will mau ambil air di kulkas, tiba-tiba si dokter datang nih guys. Tapi si Will curiga ada sesuatu yang gak beres sama si dokter ini. Dalam hatinya si Will bilang kalau dokter ini sama bahayanya kayak si penunggang kuda itu. Dan bener aja guys, si dokter nyuruh ibunya Will buat ngambil barang di luar biar si dokter bisa ngobrol berdua sama si Will. Nah pas dokter nyentuh kaki si Will, luka di kakinya langsung sembuh dong. Tapi setelah itu dengan tatapan tajam si dokter langsung bertanya tentang informasi tanda-tanda tersebut dan berjanji akan memberikan si Will apapun yang dia mau. Tapi si Will menolak dengan tegas nih guys. Dan si dokter langsung nunjukin jati dirinya yang sebenarnya. Dengan menggunakan sihir gelap, dia langsung pegang kakinya si Will dan si Will langsung ngejerit kesakitan gitu guys. Si dokter ini ngancam si Will dan bilang kalau dia gabung bareng prajurit kuno, seluruh keluarganya bakal dibunuh. Dan tiba-tiba ibunya si Will datang dan si dokter langsung pura-pura lagi seolah-olah gak terjadi apa-apa. Terus bilang kalau luka di kaki si Will bakal sembuh dalam beberapa hari. Terus dia pergi gitu aja deh. Nah gak lama kemudian si Will nyoba masuk gudang lagi nih dan nemuin foto lama yang nunjukin ada 2 bayi kembar. Karena kaget dia langsung bawa foto itu ke ibunya dan nanyain rahasia ini kepada ibunya. Ibunya nangis guys dan dia cerita bahwa si Will sebenarnya punya saudara kembar yang namanya si Tom. Saat berusia 2 minggu si Tom diculik secara misterius di tengah badai besar. Fakta ini ngebuktiin bahwa Will memang anak ketujuh. Karena sadar akan bahaya besar yang bakal ngancem dunia, si Will mutusin untuk bergabung bersama prajurit kuno. Si Will ngebaca Book of Grey dan mulai melatih kekuatan super yang ada di dalam dirinya guys. Dia bisa mengenali tanda-tanda cahaya, bisa mindahin benda dengan kekuatan pikirannya, melompati waktu atau time travel, dan bisa nyiptain api dengan tangan kosong hingga kekebalan api. Nah setelah itu si Leon mulai ngajarin si Will cara ngendaliin kemampuannya nih. Terus menyadari bahwa si Will mulai ngumpulin pertanda satu persatu. Nah tanda pertamanya nih tersembunyi di dalam leontin yang dia beli buat si Gwen. Untuk ngedapetin pertanda kedua, dia harus ngelakuin perjalanan dari dunia masa lalu bersama prajurit lainnya. Nah saat mereka mencapai dunia kuno, serangan mendadak menghantam mereka guys. Nenek sihir pembawa ular beracun melepaskan ular-ular itu ke arah mereka dan melilit erat di tubuh mereka. Tapi kali ini si Will nggak takut. Dia gunain kekuatannya buat bebasin diri dari cengkeraman mereka dan mengamankan tanda kedua. Dengan bantuan tanda kedua, dia dan timnya kembali selamat guys. Nah setelah berbicara dengan si Leon, si Will mengetahui kebenaran mengejutkan guys. Dia dikasih tahu kalau salah satu leluhurnya yang bernama Thomas adalah orang yang pertama kali nyiptain tanda-tanda ajaib ini. Si Thomas adalah pejuang cahaya yang hebat. Nah si Leon juga ngasih tahu bahwa tanda ke-6 gak pernah ditemukan karena kenyataannya emang gak pernah disembunyiin. Dan karena si Will berasal dari garis keturunan yang sama, maka cuma dia yang bisa nemuin. Di sisi lain nih, di dunia kegelapan, penunggang kuda bertemu seorang pria misterius. Pria itu bilang kalau kekuatan kegelapannya semakin bertambah kuat. Tapi dia juga memperingatkan kalau si Will telah nemuin 2 tanda yang berarti
Berarti si Will makin kuat juga nih guys. Ngedenger ini, penunggang kuda merintahin untuk ngedapetin tanda yang tersisa dengan cara apapun dan menjanjikan hadiah besar nih guys. Sementara itu si Will lagi duduk di meja makan bersama keluarganya. Tepat di saat itu saudaranya si James datang bersama si Maggie. Nah si Maggie adalah cewek yang disukai si Will sejak awal itu loh guys, yang bersial merah. Nah sadar bahwa si Maggie dan si James sekarang bersama, hatinya diam-diam hancur guys. Lalu tiba-tiba si Maggie datang nih ngajak ngobrol dan bilang kalau ternyata si Maggie juga punya kemampuan khusus. Dia ngegunain butiran garam dan ngebuat tanda sampai ngebuat si Will tercengang. Nah setelah makan malam, si Will ngasih lihat sekilas kekuatannya kepada si Maggie dan bertanya kenapa dia bisa datang bareng si James. Tapi si Maggie ngomong ke si Will kalau dia seharusnya nggak boleh teralihkan sama hal kayak gitu. Dia harus fokus ke misi sebenarnya. Nah karena nggak bisa nahan perasaannya, si Will jujur nih ke si Maggie kalau sejak pertama kali ngelihat dia ngerasa ketertarikan aneh sama si Maggie dan terus mikirin dia. Akhirnya si Will ngungkapin perasaannya kalau si Will mencintai si Maggie guys. Tapi tiba-tiba si James masuk dan nanya apa yang sedang mereka lakuin. Si Maggie ngejawab santai dan bilang kalau mereka berdua cuma ngobrol biasa. Nah pas si Maggie pergi, amarahnya si Will langsung meledak. Dia menuju ke tempat si Leon dan bilang kalau dia nggak bisa nyelamatin dunia. Tapi si Leon berusaha nenangin si Will, terus bilang kalau si Will adalah pencari kebenaran dan dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Lalu si Leon bilang kalau ada hal yang lebih penting dibandingkan kehidupan yang berkaitan dengan perempuan dan dia harus fokus pada misinya sekarang. Dengan perasaan marah, si Will keluar dari rumah si Leon dan berteriak sekencang mungkin sampai pohon di dekatnya kebakar guys. Ngelihat ini, si Nyonya Grayton marahin si Leon karena dia gagal mahamin emosi si Will. Si Gwen ngikutin si Will sampai ke rumah besar itu dan bertanya apakah semua baik-baik aja. Nah gak lama kemudian awan-awan terbentuk di langit dan sadar kalau tanda ketiga sudah dekat guys. Dia langsung narik tangan si Gwen dan masuk ke dalam perjalanan masa lalu ke sebuah desa kuno. Kekacauan ada di sekeliling mereka nih guys. Para tentara saling serang. Pas si Will dan Gwen nyari tempat buat sembunyi, tiba-tiba si Will ngeliat ada tanda tersembunyi di balik perisai seorang tentara. Si Will dan Gwen diem-diem ngikutin tentara itu sampai ke sebuah perahu. Saat si Will ngangkat perisai, tiba-tiba tentara itu menangkap dan melempar Will ke air. Pas si Will ditarik dari air, tentara itu ngeliat jam tangan Will dan menukarnya dengan perisai tersebut. Setelah berhasil mendapatkan tanda ketiga, si Will dan si Gwen kembali ke rumahnya dengan selamat. Si Will bilang ke Gwen kalau dia nggak boleh cerita ke siapapun tentang apa yang barusan terjadi. Saat itu juga Leon datang dan marahin si Will. Dia harus ngegunain kekuatannya dengan hati-hati karena perang sesungguhnya masih di depan. Setelah itu si Leon minta maaf dan berjanji akan menjadi pelindungnya. Nah pas si Will sampai di rumah, dia ngeliat si Max lagi nunggu di luar. Si Max bilang akan tetap tinggal di rumah beberapa minggu lagi. Tiba-tiba kelakuan si Max nih berubah jadi aneh guys. Dia nyengker baju si Will dan ngomong dengan suara menyeramkan. Ternyata si Max udah kerasukan hantu penunggang kuda. Pada saat itu juga si Will ngerasain ada tanda keempat dan ngeraih si Max masuk ke dunia masa lalu untuk ngelihat tanda keempat. Tiba-tiba si Max nyerang si Will dan ngancem kalau dia bakal bunuh si Will kalau nggak ngasih tahu tentang informasi tanda-tanda itu. Tapi si Will merespon si Max dengan sangat bijak. Dengan mengalihkan pembicaraan si Max, si Will berhasil meninju si Max biar si Max sadar dari pengaruh penunggang kuda jahat itu. Nah setelah itu, si Will ngamanin tanda keempat dan kembali ke dunianya bersama si Max. Pas si Max sadar, si Will cuma bilang kalau si Max jatuh dan pingsan. Nah besoknya nih, seluruh kota terjebak dalam badai salju yang dahsyat banget. Jalanan dan lalu lintas sampai ditutup. Yang lebih parahnya lagi, listrik dan air pun terganggu nih guys. Saat itu juga Nona Grayton mengundang si John dan keluarganya buat tinggal dengan aman di rumah kerajaannya. Di sisi lain nih, kebenaran akhirnya terungkap. Ternyata si Maggie kerjasama dengan penunggang kuda. Si Maggie sebenarnya adalah penyihir sekutu si Ryder. Dia ngebantu demi ngedapetin masa muda abadi. Sementara itu, si Leon ngasih tahu nih kalau setelah si Will ngedapetin tanda kelima, dia harus menemuinya di aula besar. Tapi si Will masih bingung nih guys. Meskipun dia nemuin tanda kelima, mereka tetap nggak tahu tanda keenam itu guys. Tapi tetap aja si Leon yakin banget kalau cuma si Will yang bisa ngalahin penunggang kuda itu dan nyelamatin dunia dari kuasa kegelapan. Nah beberapa waktu kemudian, si Maggie ketemu si Will di istana kerajaan. Si Maggie minta si Will ngasih tanda-tanda itu. Si Will hampir aja ngasih tahu tanda itu ke Maggie, tapi matanya tertuju pada tanda kelima dan sadar bahaya tersebut. Dia mempertaruhkan nyawanya dan berhasil mendapatkan tanda kelima guys. Sekarang kelima tanda itu udah berhasil dipegang si Will nih guys. Dan si Maggie gagal ngambil pertanda itu dari si Will. Si Ryder ngebatalin janjinya sama si Maggie. Dia ngerubah si Maggie jadi nenek tua renta sampai akhirnya tenggelam dan meninggal. Nah di sisi lain
lain nih, kekuatan kegelapan makin membesar dan menyebarkan kehancuran. Cuaca buruk dan peristiwa aneh terjadi di mana-mana. Jelas ini adalah kekuatan kegelapan yang akan melakukan langkah terakhirnya. Sementara itu, si Will bersama prajurit cahaya kuno berkumpul di tempat suci aula besar. Aturannya, penunggang kuda tidak bisa masuk kecuali diundang. Nah, tiba-tiba si Will ngedenger suara ayahnya nih, si John. Dia minta mereka ngebuka pintu. Para prajurit langsung memperingatkan si Will. Tapi gak lama kemudian, suara Gwen terdengar. Dia bilang kalau kakaknya terluka. Si penunggang kuda dengan licik menirukan suara ayah, adik, dan ibunya si Will yang berteriak minta tolong dari luar. Nah, karena termakan emosi, si Will ngebukain pintu dan penunggang kuda berhasil masuk menerobos. Lalu energi gelapnya menelan cahaya aula besar itu. Penunggang kuda itu sangat kuat sampai mengalahkan para prajurit cahaya satu persatu dan ngelemparin mereka dalam kegelapan. Terus si penunggang kuda dan si Will saling berhadapan nih guys. Si penunggang kuda memperlihatkan sebuah bola kristal tempat saudara kembar si Will, si Tom, yang terkurung selama 14 tahun guys. Si penunggang kuda ngelemparin bola kristal ke dasar air dan mengempaskan si Will ke dalam gumpalan awan hitam pekat dan pergi nyebarin kegelapan ke seluruh dunia. Di dalam kegelapan tersebut, si Will akhirnya menyadari kebenaran dan mengingat semuanya. Pertanda ke-6 sebenarnya nggak pernah disembunyiin dimanapun karena dirinya sendiri adalah pertanda ke-6 tersebut. Seluruh kekuatan sejati Will bangkit nih guys. Dia keluar dari kegelapan. Dia ngambil bola kristal saudaranya lalu mengembalikan keadaan dengan mengunci si penunggang kuda dan seluruh kekuatan gelap ke dalam bola kristal tersebut. Bola kristal itu dilemparin ke dasar sungai. Seluruh kegelapan sirna guys. Badai berhenti dan cahaya kembali menerangi kota. Kembaran si Will nih, si Tom, akhirnya terbebas dari kurungan selama 14 tahun. Lalu si Will dan Tom pamit ke seluruh prajurit kuno dan pulang menuju rumah. Nah, pas si Will dan si Tom sampai di rumah, seluruh keluarga langsung nangis bahagia nyambut kembalinya anak mereka yang hilang selama bertahun-tahun.